Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya, kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 16 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan renungan hari ini. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel telah dipilih menjadi umat Tuhan. Proses pemilihan itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sebagai salah satu cara Tuhan untuk mendidik mereka, mengajar mereka supaya mereka tetap setia kepada satu-satunya Allah yang telah memilih mereka, membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, ternyata kehidupan mereka tidak serta-merta tunduk dan taat dan menyembah kepada satu-satunya Allah yang telah mereka sembah dan percayai secara turun-temurun. Sebaliknya mereka juga harus menjalani satu fase berikut, yaitu masa pembuangan di Babel. Ini pun merupakan cara Allah untuk mendidik mereka lagi supaya mereka sungguh-sungguh tidak beralih kepada Allah lain, sehingga mereka harus menjalani masa pembuangan pula pada kerajaan Babel. Nah, semuanya itu merupakan cara Tuhan untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang berdaulat atas kehidupan mereka adalah Allah yang menciptakan bumi serta segala isinya. Namun, hidup mereka sering jatuh pada godaan-godaan, terlebih ketika mereka harus bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak seiman dengan mereka. Ketika mereka harus hidup bersama dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Maka Yeremia dengan tegas menyampaikan firman ini, bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Sebagaimana hal ini sering terjadi dalam kehidupan umat Israel. Terkadang mereka menciptakan Allah dari benda-benda yang mereka anggap memiliki satu nilai tertentu. Katakanlah emas, perak yang mereka anggap sebagai benda yang memiliki nilai yang mahal. Maka terkadang mereka juga jatuh, tergoda lalu membentuk Allah dari benda-benda tersebut untuk mereka sembah. Maka dengan tegas Allah berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa yang demikian sesungguhnya itu bukanlah Allah. Saudaraku, dalam kehidupan kita saat ini juga, saya pikir kita pernah mengalami bahwa ada sesuatu kekuatan di sekitar kita yang kemudian tanpa kita sadari kita telah mempertuhankannya dalam hidup kita. Hal ini bisa berbentuk harta, kekayaan, jabatan, atau apapun itu yang kita rasa memiliki sesuatu kekuatan bagi diri kita.
Nah, maka melalui nats ini hari ini kita diingatkan, jangan pernah beralih kepada hal-hal yang demikian. Tetaplah menetapkan Tuhan Allah menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa segala yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, baik itu berbentuk harta, kekayaan, dan jabatan, mereka atau itu bukanlah Allah yang dapat kita sembah, dapat kita puji di dalam hidup kita. Maka tetaplah kuat, kokoh menjalani hari-hari hidup kita sepanjang hari ini, tentu dengan sepenuhnya mempercayai, mengimani bahwa Tuhan Allah yang kita kenal, kita sembah dan puji di dalam Yesus Kristus, pujian dan pengharapan kita harus tertuju kepada Dia saja. Di luar itu bukanlah Allah. Selain Yesus yang telah menyelamatkan kita, tidak ada Tuhan berbentuk dan bersumber dari manapun. Maka tetaplah setia kepada Yesus menjalani hidup kita hari ini. Dan terbaik jolma mabahenaka debata di ibana, ia soholan debata nau mamilit menuduh hita jabe bangso naniasiana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah iman kami untuk selalu setia beriman hanya kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami, pikiran kami menyembah Allah-Allah lain yang ada di dunia ini, yang berbentuk harta, kekayaan maupun jabatan. Jangan biarkan kami Tuhan tergoda, sehingga kami tidak sungguh-sungguh yakin sepenuhnya mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini biarlah hidup kami sepenuhnya tunduk dan taat hanya kepadamu saja ya Allah. Dan tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin.